adanya interaksi secara langsung dari dosen dan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Umiras Channel. Teman-teman, kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu buat teman-teman yang sudah selalu setia support channel ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk teman-teman yang belum support, please klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa selalu update informasi dari channel ini. Terima kasih. Oke, masih seputar dunia perkuliahan nih. Kali ini kita akan membahas kuliah offline versus kuliah online. Nah, apa nih bedanya? Dua-duanya ini adalah sama-sama metode perkuliahan ya teman-teman. Nah, tapi pasti ada bedanya dong. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, gimana kalau kita bahas dulu masing-masing pengertian dari dua metode perkuliahan ini. Nah, yang pertama adalah metode perkuliahan offline. Nah, metode perkuliahan offline adalah satu metode perkuliahan di mana dosen dan mahasiswanya datang ke kampus dan berinteraksi secara langsung. Nah, perkuliahan itu terjadi secara tatap muka di kampus. Nah, kalau metode perkuliahan online, nah itu mahasiswa dan dosennya itu tidak datang ke kampus, teman-teman, tapi melakukan perkuliahan dengan menggunakan perantara sarana handphone mungkin ya, atau laptop yang memiliki jaringan internet atau paket data. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan dasar dari perkuliahan offline dan online, nah kita bahas lagi lebih detail nih teman-teman. Nah, apa beda keduanya nih yang lebih detail? Nah, kita akan mulai dari perkuliahan offline terlebih dahulu. Nah, kita bahas dulu kelebihannya ya teman-teman. Nah, untuk perkuliahan offline, kelebihannya itu adalah pembelajarannya menjadi lebih maksimal ya. Karena apa? Karena adanya interaksi secara langsung dari dosen dan mahasiswa. Karena kan dosen dan mahasiswa datang langsung ke kampus atau ke kelas melakukan pembelajaran. Nah, di saat itu dosen dapat menjelaskan materi yang sedang dibahas. Kemudian mahasiswa dapat bertanya secara langsung kepada dosennya yang akibatnya itu akan terjadi diskusi interaktif ya. Jadi suasana kelas itu menjadi lebih menyenangkan. Nah, kemudian kelebihan yang kedua, dengan teman-teman itu datang ke kampus atau melakukan perkuliahan secara offline, maka teman-teman itu dapat memiliki relasi atau teman yang lebih banyak karena nantinya teman-teman akan bertemu dengan teman-teman sesama mahasiswa yang memiliki background yang berbeda. Nah, sehingga ketika kita semakin memiliki banyak teman, banyak relasi, maka semakin bertambah pula wawasan kita. Nah, kemudian kelebihan yang ketiga adalah teman-teman itu dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di kampus dengan maksimal. Contoh, fasilitas lab, fasilitas perpustakaan, atau fasilitas sarana olahraga. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah teman-teman dapat mengikuti kegiatan di kampus nih teman-teman, kayak misalnya mungkin teman-teman dapat mengikuti kegiatan BEM mungkin, atau ketika ada kegiatan seminar atau diskusi di kampus, nah teman-teman bisa datang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, yang kelima nih teman-teman, ini yang paling seru nih kalau menurut saya. Nah, di dalam perkuliahan offline itu teman-teman offline itu di kampus itu dapat mengekspresikan diri dengan maksimal. Khususnya nih teman-teman, hal simpel misalnya dalam hal fashion. Nah, biasanya teman-teman offline itu menggunakan fashion itu yang kekinian, yang sesuai dengan perubahan zaman ya, atau sesuai dengan tren yang ada gitu. Nah, seru tuh kalau ngelihat itu, kalau menurut saya sih, oke. Nah, itu untuk kelebihannya. Nah, sekarang kita akan bahas kekurangannya. Nah, apa sih kekurangannya? Nah, yang pertama kekurangannya adalah waktunya terlalu mengikat teman-teman, karena mahasiswa dan dosen diharuskan untuk datang ke kampus pada waktu
atau pada hari dan jam yang telah ditentukan oleh kampus ya. Nah, hal ini tidak boleh dilanggar teman-teman. Jadi harus datang pada saat yang sudah ditentukan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman, itu ada extra cost untuk teman-teman gitu. Karena apa? Karena teman-teman untuk datang ke kampus, teman-teman akan membutuhkan biaya atau transport kan teman-teman. Nah, itu menjadi biaya tambahan untuk teman-teman. Kemudian yang ketiga, kekurangannya itu adalah akan ada additional cost juga buat teman-teman untuk mungkin mengerjakan tugas yang diberikan. Karena kan dunia perkuliahan itu nggak jauh-jauh dengan presentasi ya teman-teman. Nah, biasanya kalau kita presentasi itu biasa suka ada makalah yang harus kita kumpulkan gitu misalnya ya. Nah, itu kan kita akan butuh biaya untuk mengeprint, untuk fotokopi, untuk menjilid ya, atau tugas-tugas lainnya gitu. Nah, kemudian untuk kelemahan yang keempat nih teman-teman atau kekurangannya. Nah, jika dosen yang bersangkutan tidak dapat hadir ke kampus, misalnya ya ada kendala mungkin dosen yang bersangkutan itu sakit atau ada kepentingan yang sangat mendesak, nah maka mahasiswa tersebut pada akhirnya kan harus menunggu nih teman-teman, karena kan biasa kan dalam satu hari itu mungkin teman-teman punya 2 atau 3 mata kuliah yang harus teman-teman ikuti. Misalnya ya, di mata kuliah yang pertama itu dosennya tidak masuk. Nah, maka teman-teman kan otomatis menunggu untuk mata kuliah selanjutnya kan, di jam berikutnya untuk mata kuliah kedua. Nah, biasanya ini kan ada jeda waktu menunggu ini nih, teman-teman biasa ngapain nih, kemana? Nah, biasanya nih kebanyakan teman-teman itu pada ke kantin ya kan. Nah, apa yang terjadi di kantin? Nah, teman-teman biasanya ngapain di kantin? Jajan kan. Nah, otomatis itu akan menimbulkan atau menambah lagi ekstra cost nih buat teman-teman. Nah, itu untuk kelemahan kuliah offline di antaranya atau beberapa yang bisa saya sampaikan ya, teman-teman. Nah, itu untuk perkuliahan offline. Nah, kalau untuk perkuliahan online tuh gimana? Nah, kalau untuk perkuliahan online kita bahas dulu nih kelebihannya nih, teman-teman. Untuk perkuliahan online, waktunya itu lebih fleksibel ya teman-teman. Jadi tidak terlalu mengikat untuk waktu perkuliahannya ya. Kemudian yang kedua, biayanya lebih terjangkau karena teman-teman itu hanya membutuhkan data seluler atau data jaringan internet. Maka teman-teman sudah bisa melakukan perkuliahan online atau mengikuti perkuliahan online ya, atau mengerjakan tugas-tugas online. Nah, untuk kelebihan yang ketiga itu tidak ada pengeluaran ekstra untuk mengerjakan tugas ya teman-teman. Jadi tidak ada makalah yang harus kita kerjakan misalnya yang harus di-print ya teman-teman, itu nggak ada. Nah, kemudian kelebihan selanjutnya itu apa? Yang keempat ya teman-teman, yaitu kita dapat melihat hasil rekaman dari perkuliahan online tersebut. Nah, biasa kalau kita mengikuti Zoom atau Gmeet ya, itu kan biasa direkam ya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat tuh rekamannya. Jadi kita bisa melihat lagi materi yang sudah disampaikan oleh dosen pada waktu itu. Nah, itu tuh kelebihannya. Nah, kekurangannya apa nih teman-teman? Nah, untuk kekurangan perkuliahan online, yang pertama, yang paling utama, kelemahan utama dari perkuliahan online adalah sinyal, teman-teman. Karena apa? Karena kita ini di setiap daerah itu kan sinyalnya itu nggak selalu sama ya, teman-teman, nggak selalu kuat. Nah, ketika kita sinyalnya itu lemah, nah itu biasanya akan menghambat perkuliahan yang sedang berlangsung. Contoh, misalnya kita sedang mengikuti Zoom nih, teman-teman. Kemudian sinyal kita tuh jelek, maka kita tidak dapat mendengar dengan jelas penjelasan dari dosen. Atau ketika dosen bertanya kepada kita, dosen tidak bisa mendengar apa yang kita sampaikan. Nah, itu kendala yang paling utama, itu adalah kendala sinyal. Nah, kemudian kendala yang kedua, nah biasanya mahasiswa online ini suka agak meremehkan karena biasanya suka menunda-nunda nih teman-teman. Jadi suka menunda-nunda mengerjakan tugas. Nah, akhirnya terlupa tidak mengerjakan tugas. Padahal kalau di metode perkuliahan online, tugas itu komposisi penilaiannya itu biasanya paling besar ya, teman-teman. Nah, kemudian kelemahan selanjutnya tuh apa? Yang terakhir ya, teman-teman, kelemahannya dalam hal pemahaman ya, teman-teman. Nah,
Dalam perkuliahan online itu kan, mayoritas itu kita belajar secara mandiri. Nah, sedangkan pemahaman masing-masing orang itu berbeda-beda kan. Jadi ada mungkin teman-teman yang hanya membaca materi kemudian sudah bisa menguasai atau sudah mengerti. Tapi ada juga mungkin, kita yang dengan membaca materi tuh malah nggak jelas gitu, malah tambah nggak ngerti gitu kalau tidak dijelaskan secara langsung, seperti itu teman-teman. Nah, kedua metode ini teman-teman dapat dipilih itu berdasarkan kebutuhan teman-teman ya. Jadi, ketika teman-teman nanti mau kuliah, mau memilih metode kuliah, nah sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misal teman-teman itu, sekarang ini misalnya kondisinya bekerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, atau hari Sabtu mungkin ya. Nah, itu kan tidak mungkin teman-teman untuk mengikuti perkuliahan secara offline atau tatap muka. Nah, mau nggak mau, kalau teman-teman harus, atau ingin kuliah, maka teman-teman harus memilih metode perkuliahan online. Nah, tapi kalau teman-teman yang tidak bekerja, itu saya sarankan untuk mengikuti metode perkuliahan yang offline karena teman-teman itu dapat, mengikuti, pembelajaran, dengan lebih maksimal, seperti itu teman-teman. Nah, tapi dari kedua metode yang teman-teman ambil ini, keduanya sama-sama membutuhkan komitmen dan konsistensi. Karena tanpa komitmen dan konsistensi, keduanya tidak bisa berjalan dengan maksimal. Oke, teman-teman? Nah, buat teman-teman yang sekarang, sedang melaksanakan perkuliahan atau yang mau, ada rencana untuk kuliah, saya doakan teman-teman semoga perkuliahannya lancar, kemudian teman-teman semua dapat lulus sesuai dengan target waktu yang sudah teman-teman, tentukan sebelumnya dan semoga, apa yang teman-teman dapatkan di perkuliahan dapat berguna buat teman-teman nantinya mungkin di pekerjaan teman-teman maupun di kehidupan teman-teman nantinya. Terima kasih, untuk pembahasan kali ini, saya cukupkan sampai di sini teman-teman. Semoga bermanfaat dan see you, in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.